kita tanamkan dalam pikiran kita bahwanya nasabah itu kalau dia komplain atau marah, dia tidak menyerang pribadi kita sebenarnya. Ya, yang dia sasar itu sebenarnya perusahaan kita. Pak, bagaimana cara mengontrol emosi kepada nasabah dengan masih memberikan pelayanan yang baik? Nah, ada tekniknya, Ibu. Yang pertama adalah kita tetap tersenyum. Nah, dengan kita tersenyum, maka emosi kita terkontrol. Lalu yang kedua, pastikan nada bicara kita itu jangan meninggi. Ketika kita dengar nada bicara kita mulai naik, kita buat stabil, kita turunkan nada bicara. Kita mau jengkel nih, tapi Bu, nggak mau ngomong naik gitu kan? Nah, tapi kita turunkan. Oh, baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Oh begitu Ibu ya. Oh begitu ya Bu, kita akan mau naik tuh. Oh begitu ya, tahan. Ya, ketika nada bicara kita rendah, maka kita tidak akan pernah bisa terpancing emosi marah. Nggak bisa, orang marah itu nadanya rendah. Emosi pasti turun. Saya mau marah, nggak bisa, ya. Tersenyum, pastikan nada bicara tetap rendah. Terus berikutnya, kalau nasabahnya kok kayaknya nyebelin, kita tanamkan dalam pikiran kita bahwanya nasabah itu kalau dia komplain atau marah, dia tidak menyerang pribadi kita sebenarnya. Ya, yang dia sasar itu sebenarnya perusahaan kita atau proses sistem perusahaan kita. Jadi jangan masukkan itu secara pribadi. Percaya saya bahwa nasabah atau customer itu kalau melihat kita sebagai petugasnya, sebagai karyawan, tidak melihat kita secara pribadi rata-rata. Mereka melihat kita sebagai perwakilan perusahaan. Ya, ada banyak langkahnya, tapi langkah pertama tersenyum, tetap nada bicara rendah, tetap eye contact, ya, lihat dia sebagai pribadi dan think service excellence. Saya mau berikan yang terbaik buat dia. Anda bisa mendoakan dalam hati. Doanya gini, Tuhan, saya berdoa buat ibu yang di depan saya supaya kehidupannya bahagia. Dalam hati, tapi bibir nggak boleh. Ngapain tuh doain orang apa? Dalam hati aja, emosi Anda akan stabil. Nah, clear ya. Oke, nanti ada banyak cara. Tapi yang paling cepat itu, bagaimana cara meningkatkan kesadaran dalam melakukan budaya service excellence yang efektif terhadap karyawan atau bawahan kita? Pertanyaan bagus, Pak Iwan Prasetyo. Yang pertama, dimulai dari kita terlebih dahulu. Ya, misalnya kita mendefinisikan service yang excellent itu adalah service yang tepat waktu dan ramah. Misalnya, kita berikan contoh bahwa kita tepat waktu dan ramah terhadap karyawan. Lalu kita berikan contoh juga ketika kita sedang berhadapan dengan customer, ya, perilaku kita seperti apa, biarkan mereka lihat. Meskipun posisi kita jarang bertemu dengan customer, tetapi suatu kali bisa deh kita yang coba nanganin, kita ada di situ, tunjukkan pelayanan kita seperti apa. Terus berikutnya, jangan pernah menjelek-jelekan customer di hadapan karyawan. Ya, kita sampaikan bahwa customer itu penting buat kita. Jadi keteladanan. Lalu berikutnya, dengan itu Pak, kita tetapkan dulu service excellence itu yang seperti apa, service, karena setiap perusahaan berbeda. Service katakan excellence seperti apa, ada yang cepat atau ramah atau tepat gitu atau apa. Lalu berikutnya buat penilaian, masukkan di dalam KPI dan SOP perusahaan termasuk juknis. Misalnya karyawan yang mendapatkan performa yang baik adalah karyawan yang melakukan service yang baik. Cirinya apa? Kita sudah tentukan tuh. Cirinya adalah ramah terhadap customer. Jadi ketika customer datang, ramah itu seperti apa? Customer datang, mereka berdiri, misalnya ya, berdiri tersenyum menyapa, selamat siang Pak, ada bisa saya bantu? Atau selamat siang Pak, saya Heri, ada bisa saya bantu? Nah, juknisnya jelas. Ya, dan kriterianya jelas, dapat diukur. Lalu jadikan itu sebagai penilaian perusahaan. Jadi karyawan yang melakukan sesuai dengan juknis dan SOP mendapatkan penilaian yang bagus. Nah, nanti akan menjadi budaya. Demikian pula sebaliknya, yang tidak melakukan ya akan mendapatkan kenaikan gaji yang kecil atau tidak naik. Misalnya, tapi banyak perusahaan itu ingin karyawannya menerapkan budaya servis, tapi salah menilai mereka, Pak Iwan. Kadang-kadang mereka menilainya yang dinilai adalah karyawan yang paling loyal, yang sudah
lama bekerja, meskipun servisnya tidak bagus, dapatkan peningkatan gaji yang paling besar. Misalnya. Kalau itu yang dinilai, maka servis tidak akan terbentuk. Jadi kita ingin meningkatkan apa? Kalau kita ingin meningkatkan servis, maka karyawan yang memberikan servis yang terbaik, dialah yang dapat penghargaan. Jadikan employee of the month dan umumkan ke seluruh karyawan. Mereka harus tahu, ini bagus kerjanya. Dapat reward. Reward tidak harus uang, tapi reward bisa aja apresiasi dari kita, kartu ucapan selamat. Nah, ada banyak cara, tapi minimal cara singkatnya seperti itu Pak Iwan. Terima kasih. Lalu ada Ibu Muri Andayani. Tadi disampaikan, manfaat SE bagi pemimpin perusahaan adalah budaya kerja karyawan bagus, perusahaan minim komplain. Namun banyak referral. Mohon dijelaskan, referral yang dimaksud itu bagaimana? Wow, bagus sekali pertanyaan Bu Muri. Terima kasih Bu Muri. Nah, referral, ya, jadi cara mendapatkan customer itu ada 3 secara umum. Customer baru, customer retensi, customer lama, dan referral. Referral itu customer yang puas, dia akan mereferensikan kepada customer yang lain. Itu referral, kalau puas. Ya, dengan servis yang bagus, dia puas, dia akan mereferensikan. Yuk, kamu kalau beli produk dari Bu Muri aja, ini nomornya. Nah, orang yang tidak kenal Bu Muri jadi kenal Bu Muri karena direferensikan. Nah, itu Bu Muri. Terima kasih Bu. Orang akan mereferensikan kalau dia merasa puas.